Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang kita sedang berada di Parakan Muncang dengan Teh Pajrin ya. Ya, Pengantin yang mungkin besok ini harusnya harus besok ini rame-ramean dihalalin doanya. ya. Karena memang jadi diundur ya. Jadi sekarang kita cuman akadnya saja untuk besok ya. Ya, wayahna. Gitu. Jadi untuk dekorasi resepsinya nanti tanggal berapa jadinya? Insya Allah Juni Juni tanggal 27. tanggal 27 Pinginnya ya. mah mudah-mudahan udah Covid lagi. Mudah-mudahan bencana Covidnya udah berhenti ya. Amin. Nah, kira-kira gini, saya mau tanya, pertama kali pertemuan Teh Pajrin bersama Agung ya, calon suami ini. Ini kan saya dengar Pajrin ini sama Agung itu tidak satu kampus ya. Beda jauh. Beda jauh. Nah, kira-kira tuh pertemuannya seperti apa? Ini Sampai Teh Pajin Agung tuh dari Jakarta bisa nyampe ke Parakan Muncang ya gitu. Nah, gimana Teh Pajin bisa diceritakan nggak seperti apa? Jadi biar teman-teman tahu nih pertemuan calon pengantin ini seperti apa. Siapa tahu yang belum nikah jadi termotivasi nantinya. Gitu. Jadi gini, aku teh kan dulunya teh galau-galau gitu ya, sama yang dulu, Oh gitu? yang 3 tahun. Oh. Kayak biasalah diselingkuhin ceritanya Oh, mah ya. oh gitu. Aib. Ah. Terus teh aku teh punya temen namanya Nadia. Dia teh teman aku, tapi dulunya mantannya teh temennya mantan aku. Oh, Jadi gitu ya? mantannya juga temennya mantan aku gitu dulu teh gitu. Karena dia juga sama putus dan alhamdulillah dia teh nikah sama orang Ciparai. Ciparai teh dia teh sama kerja di PLN, namanya Wildan. Sama Agung juga kerjanya. Nah itu karena jrin senang gitu tonggala wae senang kita iya ya norek kenalan senang gitu bilang teh mending Iya. kayak gimana we gitu kata Pak Jrin gitu senang cepet we senang gitu. Pas sudah kayak gitu teh dia we ngechat duluan Agung teh ngefollow IG Fajrin. Pas sudah kayak gitu teh ya chatan aja chatan sebulan ketemu Sama Agung. Iya. Iya. Agung teh datang ke kosan Fajrin ke sana, diajak makan ke wake up yang di bawah jalan Pasopati. Sekarang udah nggak ada. Di situ makan berdua. Nah pas sudah kayak gitu teh, nggak parugu we. Nggak parugunya gimana nih? Nggak parugu teh jadi deg-degan enggak atau ini teh deg-deg Nah, aja. ini. Kesan pertama kali bertemu dengan Agung. Biasa aja pertamanya mah. Biasa aja. Asli nggak ada rasa Terus bogo kalau gitu enggak. terus karena kan pertemuan pertama itu biasa aja. Terus tiba-tiba bisa jadi cinta tuh seperti apa? Karena kan udah tahu gitu masing-masing sifatnya. Dan kan Fajrin juga pertama Fajrin udah nggak mau pacaran lagi gitu, udah komit kalau misalnya memang mau ya datang aja ke rumah dan alhasil dia berani. Oh, gentle ya. Gentle ya. Nah, jadi pas pertama datang ke rumah orang tua Fajrin kesannya bertanya seperti apa atau punya kesan apa tentang Agung gitu. Welcome, bagus ya. Karena memang teman-teman Agungnya ini juga kelihatannya orangnya baik ya, sopan juga, pendiam juga. Memang betul pendiam orangnya itu. Kalau misalkan kecocokan Fajrin sama Agung itu kira-kira apa? Jadi kalau misalnya dia pendiam, aku kan banyak ngomong, jadi saling melengkapi ya, karena Fajrinnya banyak ngomong juga. Agungnya juga pendiam. Itu sebaliknya mungkin ya. Jadi kalau misalnya dia banyak ngomong, aku yang diem gitu. Oh gitu. Ya mungkin. Jadi nggak bete. Pertama kali Teh Pajrin ini dibawa ke rumahnya Agung. Aku malah justru yang lebih sering ke rumah tuh bukan Agung yang kesini, karena rumah keluarga Agung kan di Sukajadi, jadi lebih banyak aku yang kesana karena Neng kesini atuh gimana gitu, jadi kan nolak nggak enak ya udah aku kesana sambil pendekatan dan alhasil ya udah deket gitu, jadi lebih dekat aku kesana. Soalnya kan Agung kesini jauh gitu ya, kendala waktu kan libur cuma Sabtu Minggu, sedangkan aku libur kan nggak bisa Sabtu Minggu, namanya di retail. Nah ini dengar ini Pajrin ini seorang Wonder Woman ya teman-teman. Dia itu selain kuliah dia itu juga kerja ya, jadi kuliah sambil kerja juga. Sekarang menghadapi pernikahan yang memang di reschedule gara-gara COVID ya. Nah itu
kesan-kesannya kuliah sambil kerja terus dihadapkan dengan situasi yang memang COVID-19 ya. Nah itu seperti apa kira-kira kesan dan pesannya supaya menghadapi bisa sabar dan lain sebagainya gitu. Tadinya mah kan aku juga ikut stres gitu ya kan, juga curhat gimana atau dan ternyata setelah dipikir-pikir lagi ya nggak boleh egois, kita juga harus mikir ke yang lain. Kita punya acara tuh harus bikin orang lain seneng, bikin orang lain sehat-sehat juga tanpa harus ada dampaknya gitu. Dan aku udah coba ya istikharah dan ternyata sama Allah teh ya udah nggak apa-apa Jrin, yang penting mah sah dulu aja gitu, yang penting semuanya sehat selamat gitu tanpa ada dan lain-lain gitu ya. Nah jadi teman-teman ini bisa jadi contoh buat teman-teman yang lain. Corona itu tidak bisa mengalahkan cinta ya. Jadi iya betul, corona itu tidak bisa mengalahkan cinta. Jadi yang penting kita akan saja dulu daripada kita timbul fitnah dan lain sebagainya ya, apalagi yang sudah pacarannya lama ya, lebih dari 1 tahun mungkin, atau mungkin juga udah lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun kan, daripada kita jadi fitnah juga diomongin juga, mending kita akan saja dulu ya, disahkan saja dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga ya, seperti itu. Ini contohnya Teh Paji ini ya. Jadi meskipun sekarang lagi ada berada di wabah corona, yang penting kita tidak usah merayakan acara resepsi ya. Yang penting kita sah dulu ya aja. Nah nanti mungkin kita ta'arufannya sesudah menikah ya. Nah mungkin itu gitu. Gimana? Nah, sebenarnya mah pas pacaran kayak teman aja gitu, aja gitu ya? Jadi udah makan jarang ketemu gitu ya, ketemunya paling seminggu sekali 2 minggu sekali. Jadi pas ketemu paling nonton, paling makan gitu doang, gitu. Nggak ada yang lain, paling ke rumah gitu. Ini jadi hal yang paling spesial yang pernah diberikan Agung sama Teh Padri itu apa? Datang ke rumah. Selama pacaran. Kalau materi mah bisa dicari ya. Aku lagi nyari rezeki, dia lagi nyari rezeki. Kalau soal kayak misal pakaian, kalau misal kayak buat perhiasan dan lain-lain yang pernah dia kasih ya, maksudnya gini, itu bisa dicari. Ya, nah, yang satu inti buat cowok mah datang ke rumah. Gentle ya. Wih, mantap teman-teman. Jadi teman-teman yang belum nikah ya, daripada sekarang janjian di belokan ya. Jadi buat apa gitu kan, janjian di mall buat apa? Yang penting kalau misalkan memang betul berani, datang saja ke rumahnya, bilang sama orang tuanya ya, langsung disahin gitu ya. Jadi supaya enak juga ya kalau misalkan ngobrol langsung sama orang tuanya gitu kan. Materi mah bisa dicari ya. Yang pengen saya tahu ini Agung ya pernah ngasih sesuatu yang romantis apa gitu? Dia mah orangnya enggak, bukan tipikal orang yang romantis, serius. Oh gitu? Serius, dia malah aku yang romantis. Oh, nah berarti pertanyaannya sebaliknya. Berarti kalau misalkan Agungnya nggak romantis, hal apa yang dikasih Teh Pacin ke Agung yang paling romantis? Aku mah nggak pernah lupa yang namanya ulang tahun ya. Aku mah meskipun ada sebagian keluarga di sini kan memang nggak pernah merayakan, cuman kan aku mah ya gitu ya masih ngerayain. Ini salah satu penyakit perempuan teman-teman. Iya serius. Serius aku mah nggak pernah bisa ngelupain yang namanya ulang tahun. Meskipun dia nggak pernah ngerayain ulang tahun aku, tapi aku berusaha buat ngasih yang terbaik aja gitu. Istilahnya mah nginget gitu momennya gitu. Yang penting gini. Yang mau tahu ini apa kesan Agung ketika Teh Pacin ini memberikan sesuatu yang romantis di kehidupan Agung mungkin, atau surprise ya di Agung. Ininya plet dia mah. Plet maksudnya plet kayak gimana teman? Ini ada lagi plet katanya. Dia mau plet orangnya, jadi aku mau kayak gimana juga kayak yang lempeng gitu kayak biasa gitu, jadi nggak ngeluarin iya makasih ya atau kayak gimana, enggak. Tapi dia timbal baliknya kayak gitu, menunjukkan rasa keseriusannya. Berarti ini salah satu contoh laki-laki yang memang harus dicontoh teman-teman, karena memang biasanya manusia itu pengennya dipuji ya, disanjung kayak gitu. Nah ini mah memang tipe cowok plet itu biasanya lebih cuek ya, nggak ngasih perhatian juga mungkin kayak gitu, atau ngasih perhatian atau gimana? Perhatian kayak misalnya sering ya, itu mah wajar ya, kayak misalnya makan dan lain-lain itu mah wajar. Cuman kalau misalnya soal hal romantisme dia anti. Oh gitu? Nggak pernah dia mah. Jadi
keromantisan ini tidak nggak pernah menjamin ngepost kepada di Instagram foto kayak gitu. oh pernah berarti dia di Instagram nggak ada foto nggak ada, berdua ya? nggak ada. Oh Nggak gitu ada. ya. Ngapain sana digembor-gembor, sana takut nggak jadi, mending sana nggak digembor-gembor. Takut nggak tapi jadi atau takut ketahuan selingkuhan? nggak tahu. Aku juga sering ngomong kayak gitu tapi dah alhamdulillah sampai sekarang kan. Oh iya iya. Berarti ini Agung memang tipe orang yang memang satu tipe cowok yang memang betul-betul serius ya gitu. Memang sih kalau misalkan si laki-lakinya serius, dia itu tidak memandang jarak ya, tidak memandang waktu, materi. Itu kalau misalkan Agung dulu main ke rumahnya Pajrin itu berapa minggu sekali atau berapa bulan satu kali? Kemana ke biasanya? sini? Ke rumah Pajrin. Ke sini mah ada 4 kali gitu. 4 kali ya. 4 kali ke sini. 4 kali langsung nikah teman-teman, jadi gak usah mainnya kelamaan jadinya enggak gitu. Nah, kebanyakan kan gitu ya, mainnya lama jadinya enggak gitu. Jadi Nah jadi mending kayak Agung ya, jadi mainnya cuma 4 kali tapi langsung nikah ya, nentuin tanggal gitu, gentle banget gitu. Nah jadi teman-teman mungkin cerita dari Pajin sama Agung ini bisa jadi motivasi buat kalian yang memang belum nikah ya. Amin. Jadi karena memang itu nih pernikahan itu udah sakral, jadi tidak dipermainkan juga. Mudah-mudahan juga pernikahan Teh Pajin ini sekali seumur hidup. Amin. Ya sampai kakek nenek juga. Amin, sampai maut memisahkan juga. Amin. Ya kemudian nanti sudah menikah jangan lupa cepat-cepat punya momongan juga ya, supaya nanti di rumahnya nggak sepi teman-teman ya. Kalau misalkan udah punya anak itu biasanya lulus di rumah nggak sepi teman ya, teman. Nah ini daripada punya anak mending lu skripsi dulu katanya. Soalnya gini, kalau misalkan nanti gitu udah punya anak ya biasanya pembawa hoki itu biasanya. Amin. Nanti kalau misalkan punya anak aja tapi berusaha harus gitu kan. Nah, satu pesan buat teman-teman yang nonton mungkin yang belum nikah gitu kan, satu pesan yang baik dari seorang calon istri yang baik buat perempuan-perempuan yang lain apa? Zaman sekarang mah kan gampang gitu ya, kalau misalnya ada yang cowok sekedar ganteng dideketin langsung terima, atau misalnya chatan beberapa hari langsung terima kayak gitu. Jangan, kasihan, kita mah cewek meskipun gimana kita mah cewek ada bekasnya istilahnya mah ya, meskipun nggak pernah digimana-gimanain. Yang penting mah kalau misalnya ada yang deketin langsung suruh ke rumah, kalau enggak tinggalin. Udah, gitu aja teman-teman dengerin ya, intinya daripada main ke mall, main kemana-mana, jadi datang ke rumah. Kalau berani datang ke rumah, tentuin tanggal, langsung nikah gitu. Jadi lebih enak pacarannya itu sambil nikah. Betul, jadi pacaran sudah nikah itu memang lebih nikmat teman-teman ya. Jadi kuliah fokus, kerja fokus. Nah itu kalau misalnya sambil kayak gitu kan galau, entar teh acak-acakan. Betul. Nah, jadi ini teman-teman mungkin pengalaman Teh Pajin ini atau cerita Teh Pajin ini membuat teman-teman motivasi ya, supaya teman-teman kalau punya pacar cepat nikah, jangan pacaran mulu ya. Nah jadi betul pamali. Pamali kalau bahasa Sunda teman-teman kayak gitu ya. Oke, terima kasih Teh Pajin udah meluangkan waktunya. Aku juga makasih. Mungkin di lain waktu teman-teman kita bisa ngobrol lagi dengan Teh Pajin dan Agung, dan mungkin nanti sama Agungnya ya. Besok. Ya, besok kan Agungnya udah datang ke sini. Mungkin kita nanti sesudah nikah kita nanti akan mencoba ngobrol-ngobrol lagi dengan Teh Pajin dan Agung. Kesannya dia mau katanya diem, memang ada ditanya Teh. Nah kita tanya kesan mereka sesudah nikah gitu. Siap gitu ya, nanti sama aku dikasih tahu, dipaksa. Nah itu langsung main paksa juga ya. Kalau nggak dipaksa nggak pernah mau dia. Nah gitu teman-teman, jadi memang Teh Pajin ini suka maksa katanya gitu. Sadis. Tapi jangan dalam maksanya kalau gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton channel ini, dukung terus, subscribe juga, like, subscribe itu gratis ya. Jangan lupa follow IG-nya Teh Pajin. Apa IG Teh Pajin? Pajrin Fitriana 20. Pajin Fitriana 20, nanti di-share di sini ya. Kemudian juga follow juga Instagram Sopian Decoration. Dukung terus channelnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.